Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya ini firman-Mu yang bisa menyegarkan hati kami. Firman-Mu yang bisa menguatkan iman kami. Firman-Mu bekal dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, baik onsite maupun online. Semua siap mendengarkan firman-Mu, menanam di dalam hatinya dan berbuah-buah, dipraktekkan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini CMC Cabai Rawit melakukan ibadah yang keempat. Puji Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi pujian satu hal yang kurindu. Ada banyak kerinduan kita. Tadi pujian kita berkata, aku rindu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Khotbah saya yang pertama di minggu yang kedua adalah judulnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Secara pribadi ada kerinduan saya, saudara kekasih dalam Kristus. Udah lama ini. Apa itu? Saya rindu beribadah di sebuah gereja yang kecil. Itu kerinduan saya. Dengan satu gitar, dengan jemaat yang mungkin tidak terlalu banyak, tetapi di gereja yang kecil itu benar-benar rasanya ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyegarkan, dan sesuatu yang ditunggu-tunggu setiap mau ibadah. Itu kerinduan saya sudah lama. Karena itu pernah saya posting, saya share tulisan gereja kecil. Saya bilang, di mana ada gereja kecil seperti yang saya gambarkan tadi, saya rindu beribadah di sana. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, gereja kecil itu tidak saya cari-cari lagi. Tuhan izinkan tahun ini di usia saya ke-59 saya menjadi gembala sidang dari sebuah gereja kecil, gereja Cabai Rawit. Dan saya rindu apa yang saya cari selama ini akan terwujud di gereja yang saya gembalakan. Ini minggu ketiga saya menyampaikan khotbah seri. Saya beri urutan dengan kata ibadah. I-nya adalah intim dengan Tuhan. Itu 2 minggu lalu. B. B-nya adalah singkatan dari bertumbuh dalam rohani dan jasmani. Itu minggu lalu. A. Ibadah. A. Hari ini judulnya adalah aktif melayani Tuhan. Nanti dilanjutkan berikutnya sehingga terbentuk kata ibadah. Intim dengan Tuhan, bertumbuh dalam roh dan jasmani. Yang hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan adalah aktif melayani Tuhan. Baik, kita mau baca di dalam Matius 8 ayat 14 dan 15, 2 ayat. Matius 8 ayat 14 sampai 15, hanya 2 ayat.
Saya selalu anjurkan jemaat saya untuk bawa Alkitab. Ya, walaupun di handphone ada aplikasi Alkitab, tapi saya selalu anjurkan bawa Alkitab dan tidak dibawa, baca Alkitab. Tidak hanya di gereja, di rumah, itu makanan kita sehari-hari. Ya, baik. Kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Judul berikutnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. 14 dan 15. 1, 2, 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bisa katakan amin? Amin. Mertua Petrus sakitnya demam. Yesus memegang tangan mertua Petrus. Seketika itu sembuh. Setelah sembuh, ibu mertua Petrus bangun. Tidak sekedar bangun untuk menunjukkan dia sudah kuat dan sembuh, tapi dengan kesembuhannya, dengan kekuatannya, dia melayani Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa mertua dari Petrus melayani Tuhan? Kenapa dia nggak lari sana dulu, lari sini dulu, makan yang enak dulu setelah sekian lama sakit, nggak punya nafsu makan? Kenapa bukan makanan dulu yang dicari? Kenapa dia mungkin tidak bersaksi dulu, woi saya udah sembuh? Kenapa tidak dia lakukan itu? Tapi Alkitab menulis setelah bangun dia melayani Tuhan. Memang tidak dijelaskan bagaimana dia melayani Tuhan, tapi yang dicatat oleh firman Tuhan, oleh Alkitab adalah ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Apakah dia melayani Tuhan hanya karena dia sembuh? Apakah dia melayani Tuhan karena dia sudah bebas dari rasa sakit? Demam itu tidak enak, ya. Apakah hanya karena itu dia melayani Tuhan? Saya percaya tidak. Ini kita mau pelajari hari ini, saudara dalam Kristus. Kita melayani Tuhan bukan karena dibebaskan dari hutang, bukan karena sembuh dari sakit, bukan karena diselesaikan masalah kita dan sebagainya. Kita melayani Tuhan pertama karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah juru selamat kita. 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita orang berdosa ini harusnya masuk neraka, itu tempat kita. Tapi Tuhan gantikan, dia mati di kayu salib, dibayar dengan tunai, dengan darahnya, dengan kesengsaraannya dan dengan kematiannya. Untuk apa? Untuk menebus kita. Kita dipindahkan dari neraka kekal ke surga yang kekal. Untuk itu kita berterima kasih, kita bersyukur. Karena kita tahu berterima kasih, kita tahu bersyukur, kita memilih melayani Tuhan. Siang ini saya menyampaikan 2 buah ilustrasi. Ilustrasi pertama adalah seekor anjing itu terjerat oleh jeratan. Aduh, luka, kesakitan. Dia melolong-lolong tapi tidak bisa melepaskan diri dari jeratan. Ya itu kuat ya, besi. Nah tiba-tiba lewatlah seseorang dan melihat apa yang terjadi. Ibah, kasihan melihat anjing ini memelas, kesakitan, dan dia bantu, dia tolong, dia buka jerat itu. Si anjing terlepas dari jeratan, tapi terluka kakinya, jalan kesakitan dan terpincang-pincang. Orang menolong ini tidak hanya sekedar melepaskan dari jerat, tapi dia rawat anjing itu, dia balut lukanya, dia beri makan sampai sembuh. Setelah sembuh, si anjing dipersilakan untuk pergi. Silakan, kamu bebas pergi kemana saja kamu suka. Tapi si anjing melakukan apa? Saudara-saudara kekasih dalam Kristus,
Si anjing nggak mau pergi. Dia diam. Dia dekat aja sama orang yang nolongin. Singkat cerita, anjing ini menjadi anjing yang setia, selalu menjaga dan melindungi orang yang menolong. Banyak cerita kisah tentang anjing sebagai binatang yang setia. Hari ini kita mau merenungkan saudara terkasih dalam Kristus. Kalau anjing tahu berterima kasih, masa kita sebagai manusia nggak tahu berterima kasih? Masa kita manusia kalah sama hewan? Masa kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, sudah diselamatkan, nggak tahu mengucapkan terima kasih? Kalau kita tahu berterima kasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak aktif melayani Tuhan. Yang kedua, ada seorang budak. Ya, zaman perbudakan dulu, budak itu diperjualbelikan. Dia nggak punya lagi hak terhadap hidupnya. Dia tidak punya lagi kebebasan. Hak hidupnya ada pada Tuhan yang memilih dia. Nah, budak ini melakukan kesalahan sehingga dia harus dihukum cambuk 50 kali. Ya, di salah satu daerah di Indonesia ada berlaku ya hukum rajam ya, hukum cambuk ya. Itu kalau kita lihat videonya dari 10 kali, 5 kali ada sudah pingsan. Enggak kuat dicambuk dengan rotan. Apalagi kalau 50 kali. Bukan pingsan lagi kali ya, bisa semaput, bisa meninggal. Nah, ini dia akan dihukum 50 kali. Dan ketika saat mau dia lakukan penghukuman itu, lewat seseorang dan bertanya apa yang terjadi. Oh, ini seorang budak melakukan kesalahan, dihukum 50 kali cambuk. Orang ini ibah. Dia tahu kalau 50 kali itu dicambuk, apa yang terjadi. Karena itu dia bilang, siapa pemilik budak ini? Itu orangnya yang sedang memperhatikan. Dia datang kepada orang itu dan berkata, boleh saya beli budak ini? Berapa harganya? Dia bayar. Dan kemudian dia berkata kepada si budak, hai budak, hari ini engkau sudah saya beli. Engkau menjadi milik saya. Dan saya ingin berkata kepadamu, hari ini saya akan membebaskan kamu dari perbudakan dan sekaligus membebaskan kamu dari hukuman cambuk 50 kali. Si budak terbelalak. Hari itu tanpa disangka-sangka dia mendapatkan 2 kebebasan. Kebebasan akan perbudakan, dia jadi manusia merdeka, dan yang kedua bebas dari cambuk 50 kali. Dapat durian runtuh, gak pernah berpikir. Dan kemudian orang ini berkata, sekarang kamu bebas pergi kemana saja kamu pergi. Kamu adalah orang merdeka. Silakan pergi. Tapi apa kata si budak itu? Tuhan, terima kasih. Hari ini memang saya sudah menjadi orang merdeka karena Tuhan yang memerdekakan saya. Saya bebas mau pergi kemana saja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi saya tidak akan pergi kemana-mana. Sekarang dalam posisi bukan sebagai budak, sebagai orang merdeka, saya ingin mengabdi kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan sebagai budak saya mengabdi kepada Tuhan, tapi sebagai orang merdeka saya memilih mau mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Itulah tanda terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah membebaskan saya sebagai budak dan membebaskan saya dari hukuman yang harusnya saya terima. Dan saya melayani Tuhan dalam kebebasan saya, bukan dalam keterpaksaan saya. Siapa yang percaya kita sudah bebas dari dosa? Siapa yang percaya kita ini sudah disediakan hidup yang kekal di surga yang luar biasa? Kalau kita percaya, apa yang kita lakukan? Ada pujian yang berkata, dengan apakah ku balas Tuhan? Bisa dengan selain
puji dan sembah kamu. Baik. Dengan suara kita memuji, memuliakan Tuhan. Maka nanti di bagian dari khotbah saya IBAD, A huruf H. A adalah antusias dalam ibadah. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, jangan hanya seadanya, jangan hanya sekedarnya. Orang bilang terima kasih. Bilang terima kasih tidak dengan kesungguhan. Bilang terima kasih bukan juga kemana. Kalau betul-betul kita berterima kasih, ekspresi wajah kita juga betul-betul menunjukkan keseriusan dalam mengucapkan terima kasih. Sorot mata kita juga akan menunjukkan betapa kita berterima kasih. Suara kita, tubuh kita betul-betul menunjukkan kita sedang berterima kasih. Enggak ada itu terima kasih ya, terima kasih. Itu namanya basa-basi. Pagi ini di rumah tadi sebelum berangkat, saya sempat lihat sebuah YouTube, sebuah video di mana ada seekor gajah di India sana, berusia puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun itu si gajah menjadi objek untuk mencari nafkah bagi si pemiliknya. Dan untuk itu supaya si gajah ini tunduk, taat, dan tidak bisa macam-macam. Gajah badannya besar, kalau dia ngamuk bahaya juga ya. Nah, maka dia dirantai, kakinya dirantai, tapi diberikan di rantai itu besi yang agak tajam, sehingga kalau dia bergeraknya terlalu atraktif, maka besi yang tajam akan mengena kakinya. Itu akan membuat dia akan terdiam, dan lama kelamaan dia akan merasakan bahwa saya tidak boleh bergerak terlalu aktif, sebab nanti akan sakit pada kaki saya. Itu berjalan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Itu membuat dia, katakanlah, tidak berani lagi macam-macam. Mau berontak, mau ini nggak berani. Itu dia lakukan, dia alami berpuluh tahun. Sampai akhirnya ada sebuah lembaga penyayang binatang yang tahu dan kemudian menyelamatkan gajah. Dan apa yang terjadi? Saya lihat di video itu. Pada saat seluruh rantai-rantai itu dilepaskan, si gajah mengeluarkan air mata. Ada seorang berkomentar begini, gajah mengeluarkan air mata itu biasa, itu wajar, itu bukan hal yang aneh, ya. Tetapi kali ini air mata yang dikeluarkan oleh si gajah ini demikian banyak, demikian deras. Tidak sekedar hanya seperti biasa, dia mengeluarkan air mata basah sedikit, tidak. Dan kemudian setelah semuanya lepas, si gajah terbaring. Ya, dia tidak posisi berdiri, tapi dia terbaring di tanah, lepas dari penderitaan, bebas dari kesulitan, dengan mengeluarkan air mata. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menderita sampai mati, bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang apa balasan kita? Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan lagi hanya asal-asalan. Yang penting saya Kristen, yang penting saya sudah selamat. Udah, gitu aja. Jangan. Jadilah umat Kristen yang berkualitas. Termasuk jangan jadi umat Kristen yang hanya yang penting kan saya datang ibadah. Daripada ada umat Kristen yang kadang ibadah, kadang enggak. Dibesuk ibadah, enggak dibesuk enggak ibadah. Saya enggak loh. Saya tiap minggu ibadah. Jangan puas hanya jadi umat Kristen yang seperti itu. Tapi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, jadilah umat Kristen yang tahu berterima kasih dan aktif melayani di gereja. Ya, aktif melayani di gereja. Sebagai apa? Apa aja. Bisa bernyanyi, jadi jadi song leader. Ayo. Bisa memimpin,
Jadilah pemimpin di wanita, di pria. Apa aja yang bisa kita lakukan? Aktif melayani. Jangan datang pulang, dan datang pulang. Tidak melakukan apa-apa. Aktif melayani Tuhan. Ada ibadah, datang. Ada persekutuan, datang. Ada PA, datang. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja, lakukan itu. Jangan hanya berdiam diri. Jangan. Lakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya sering bilang begini, orang yang tidak punya kemampuan apapun masih bisa melayani Tuhan lewat nyapu, ngepel, bersihkan toilet. Itu pun bagian dari pelayanan. Jadi tidak hanya di mimbar saja, tidak hanya di musik saja, tidak menjadi ketua ini, ketua itu. Berdoa, baik di gereja, bahkan di kamar. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhan Yesus yang melihat. Dia berdoa buat gembala, dia berdoa buat pertumbuhan gereja, dia berdoa buat jemaat. Apa saja yang dibutuhkan oleh gereja dia doakan. Karena saya percaya, saudara kasih dalam Kristus, gereja CFC Japirawit ini saya belajar, saya mempraktekkan dalam hidup saya dan saya ajarkan jemaat saya. Ada kebutuhan kita, jangan minta sama manusia. Minta ke siapa? Tuhan Yesus. Dia yang tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu apa kesulitan kita, lari sama Tuhan Yesus. Gereja ini gereja kecil, puji Tuhan. Selama akhir tahun kita diberi tempat untuk beribadah di sebuah ruko di lantai 2, full AC. Kemudian Tuhan kirimkan ada alat-alat musik, ada infocus, ada layar, ada mic, ada semuanya ada. Bahkan gerejanya boleh kecil, onsite hanya berapa orang, tapi ini bisa dilihat lewat Zoom, lewat Facebook dan sebagainya. Memberkati orang-orang yang melihat ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah ini. Tapi setelah akhir tahun, tempatnya bisa dipakai lagi atau tidak, kami nggak tahu. Tapi saya nggak mau pusing yang begitu, nggak mau pusing. Kenapa? Kok nggak mau pusing? Iya, emang gue pikirin? Enggak. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali ada ibadah berlangsung di CFC Japirawit, yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana ibadah itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang saya pikirkan. Nggak ada yang lain. Saya nggak pikir nanti datang berapa ya, kira-kira nambah atau enggak ya. Enggak, itu nggak saya pikirkan. Enggak. Yang saya pikirkan adalah, yuk mari sidang jemaat, bagaimana tiap kali ibadah betul-betul ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Jadi mengenai tempat nanti akhir tahun selesai, bagaimana? Pindah ke mana? Apa masih di sini atau di tempat lain? Tempat lain mana? Saya nggak pikirkan, karena saya percaya Tuhan akan siapkan itu semua. Begitu juga dengan sidang jemaat. Dari pertama buka, ini minggu keempat, jumlahnya ya waktu pertama ramai. Tapi setelah itu minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sama. Terus nambahnya kapan? Nah, saya punya kerinduan. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, sebagai gereja Japirawit, gereja kecil tapi mantap, ini doa saya. Tuhan, jangan dulu tambah jemaat saya. Loh, oh gitu Pak Yunus? Ya, karena saya mau dengan jemaat yang Tuhan sudah berikan kepada saya di awal berdirinya CFC Japirawit, saya mau jemaat ini betul-betul seperti yang saya rindukan. Tadi saya sebutkan di awal. Apa itu? Jemaatnya kecil tapi mantap. Mantap apa? Intim dengan Tuhan. Kalau saya khotbah intim dengan Tuhan, saya nggak selesai khotbah dengan begitu saja.
Tapi saya mau betul-betul jemaat saya cek intim nggak dengan Tuhan. Saya mau jemaat saya bertumbuh di dalam rohani dan jasmani. Saya mau jemaat saya aktif melayani Tuhan. Dan kemudian berikutnya, apalagi yang saya korbankan, saya mau Tuhan, sebelum Engkau tambahkan jemaat saya, biarlah jemaat saya ini benar-benar menjadi jemaat yang seperti saya rindukan. Kekeluargaannya betul-betul terasa. Setiap hari Minggu benar-benar antusias mau ibadah. Karena apa? Akan ketemu dengan saudara-saudara seiman yang akrab dan sebagainya. Setelah itu Tuhan bagikan fondasinya sudah kuat. Silakan Tuhan kirim satu demi satu, dan kemudian bersama-sama menjadi jemaat di CMC Cabai Rawit yang benar-benar bertumbuh. Itu kerinduan saya. Ya, sedikit tetapi bermutu. Oke, kembali kita dalam pelayanan. Kalau kita mau melayani, aktif melayani, apa aja bisa kita lakukan. Jadi nggak ada harus pintar ini, pintar itu, pintar sana, pintar sini, enggak. Yang penting hati. Karena itu saya mau sampaikan cepat saja. Ada 3 syarat kalau kita mau melayani Tuhan. Yang pertama, harus punya kerinduan hati. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Makanya siapapun menjadi WL, saya tidak mengutamakan suara yang bagus. Tidak. Suara bagus, saya senang. Saya setuju, itu juga perlu. Musik juga begitu. Musik dengan pemusik yang bagus, dengan kepintaran, itu oke. Saya senang dengan itu. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah dia punya kerinduan hati nggak? Pintar nyanyi, tapi nggak mau juga menjadi WL, percuma. Pintar musik, tapi nggak mau jadi main musik, juga percuma. Tapi kalau punya kerinduan hati melayani Tuhan, tanpa diminta, dia akan bilang, boleh nggak saya ikut melayani? Karena dia bukan melayani manusia, tapi dia melayani Tuhan. Harus ada kerinduan. Baru yang kedua, kerinduan hati. Yang kedua, ketulusan hati. Maaf, bisa jadi saya salah, bisa jadi saya keliru. Dan kalau saya keliru, saya akan perbaiki. Tapi prinsip saya, di jemaat CMC Cabai Rawit, saya tidak mau ada WL, menjadi WL karena PK. Saya tidak mau ada pemusik, menjadi pemusik di sini melayani Tuhan karena PK. Saya tidak mau. Walaupun bisa dong kita kasih uang transport, ada yang mengatakan begitu. Tapi inilah sikap saya. Sekali lagi, kalau saya salah, saya siap memperbaiki. Tapi kalau saya benar, itu akan saya pakai terus. Saya percaya Tuhan, kirimkan anak-anakmu yang akan melayani di sini dengan suara yang bagus, tapi punya kerinduan hati, punya ketulusan hati. Dia melayani bukan karena PK. Dan yang ketiga, melayani dengan kerendahan hati. Saya oleh kemurahan Tuhan memang tidak punya suara yang bagus-bagus amat. Bagus saja mungkin tidak, tapi pokoknya saya bisa bernyanyi. Karena itu saya bisa jadi WL. Saya bisa main musik, walaupun tidak jago-jago amat. Tapi bisa bermain musik dan bisa juga bergabung di sebuah band. Ada beberapa band malah sejak SMA. Dan jujur, saya mengakui ketika menjadi WL, menjadi song leader, ketika bermain musik, baik bermain gitar, keyboard maupun drum, saya mengalami saat-saat di mana saya merasa, wow, di situ kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sadar tidak sadar, sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Merasa kemampuanku bisa menyanyi, bisa bermain musik. Oleh karena itu ada 3 yang kita butuhkan kalau kita melayani Tuhan. Ada kerinduan, ada ketulusan, dan ketiga kerendahan hati. Kalau itu kita lakukan, itu
itulah yang menyenangkan hati. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan. Tidak. Tuhan cari orang yang mau punya kerinduan. Tuhan cari orang yang punya ketulusan dan mau rendah hati melayani Tuhan. Karena itu tidak pilih-pilih pelayanan. Ada orang kaya mau mengurus parkir, padahal dia orang kaya. Ada orang kaya mau menjadi penyambut asyir, salam, berdiri capek mau. Ada yang mau jadi kolektan, macam-macam. Bahkan ada yang bersedia untuk menyusun kursi karena ada kerinduan mau melayani Tuhan dengan dasar aku mau bersyukur, aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari seluruh jemaat, saudara yang mengikuti ibadah ini, baik onsite, online, bahkan sesudahnya lewat YouTube dan sebagainya, saya undang aktif melayani gerejamu masing-masing. Jangan hanya sebagai penonton. Itu adalah ekspresi dari terima kasih, syukur kita kepada Tuhan. Dan percayalah, apapun kebutuhanmu, apapun kesulitanmu, tanpa kau minta, Tuhan akan selesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan tema aktif melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama itu tidak hanya sekedar masuk ke telinga kami, tapi masuk ke dalam hati kami, menjadi iman kami, mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan aktif melayani Tuhan di gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kalau kami aktif melayani Tuhan tidak pernah rugi, tidak pernah rugi. Kami akan menjadi orang beruntung karena Tuhan senang dan Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.